taruhlah pabrik 1. Anda menghasilkan barang, taruhlah mau sepatu, apa. Nanti di pabrik ini Anda bisa menyimpan hasil output Anda di gudang 1, bisa juga di gudang 2. Dalam arti ini kan sebenarnya berbicara nanti mungkin kalau tidak salah di DO itu pun ada pemilihan lokasi. Kadang-kadang pabrik ini apakah dia dekat ke konsumen, apakah dia dekat ke bahan baku. Nah, yang kita lihat itu kalau misalkan kita hanya punya satu pabrik, hanya gudang 1, gudang 2, ini nggak terlalu bermasalah. Kalau kita berbicara biaya transportasi. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat, kalau posisinya udah seperti ini, ya, kalau posisinya udah seperti ini misalkan aja, posisinya udah seperti ini, gudangnya punya 5, ya. Nah, berarti sebenarnya secara logika, pabrik 1 ini dia bisa ngirim ke gudang 1, bisa ngirim ke gudang 2, bisa ngirim ke sini, ke gudang 3. Ini sebenarnya logika bisa. Benar nggak? Ini kalau Anda lihat ini bisa ngirim sini. Kemudian pabrik 2 pun dia bisa ke sini. Dia bisa juga ke sini. Kalau kita lihat jalurnya, dia bisa ke sini. Pabrik 2 pun misalkan bisa ngirim ke sini. Bisa juga ngirim ke sini. Kalau misalkan kemudian ini begitu juga untuk pabrik 3. Untuk pabrik 3 dia pun sama. Dia bisa ke pabrik 1. Kalau ini warnanya apa ya? Coba. Bisa juga di sini. Bisa juga ini bisa ke sini. Kemudian bisa juga ke gudang 3. Di sini belum ada ya. Ini. Jadi kita hitung-hitungan. Yang terakhir adalah jadi alurnya kalau misalkan kita lihat
pabrik 3 ataupun pabrik 1 ataupun pabrik 2 itu sebenarnya bisa mensuplai kebutuhan tiap gudang. Jadi kalau Anda lihat ya, kebutuhan gudang 1, gudang 2, gudang 3, gudang 4, gudang 5 itu bisa disuplai dari dari pabrik 2 misalkan, dari pabrik 2 bisa, dari pabrik 3 bisa, pabrik 1 bisa. Ini kan yang anak panah ini kalau misalkan saya sebut jalurnya. Jadi contoh sekali lagi. Contoh sekali lagi. Ini yang kurang. Ini belum. Nah, gudang 2. Kebutuhan persediaan di gudang 2 itu bisa disediakan dari pabrik 1, bisa dari pabrik 2, atau dari pabrik 3. Sama juga gudang 3 bisa dari pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3. Nah, di sini kita berbicara apa? Efisiensi waktu, biaya, jalur pengiriman, barang sampai, alat angkut, biaya transportasi, jumlah barang dikirim, keamanan atau risiko selama perjalanan misalnya, permintaan barang, kapasitas atau daya tampung, daya angkut, jumlah kendaraan, tenaga kerja, dan seterusnya. Nah, persoalan dalam transportasi adalah mengirimkan barang dari berbagai tempat produksi asal menuju berbagai tempat tujuan dengan biaya minimum. Jadi, kalau misalkan gudang 2, ini sebenarnya kalau kita berbicara gudang 2 harusnya supaya biaya minimum itu bagusnya dari mana? Pabrik 1, pabrik 2, atau pabrik 3? Pemenuhan kebutuhan gudang. Makanya kalau Anda lihat apa namanya Indomaret, Alfamart, suka ada yang supply kan? Suka ada yang supply kan? Yang mobilnya itu ada tulisan Indomaret kecil itu. Atau apa? Kalau Yomart itu Y berapa? Gitu. Ya, itu pasti yang saya tahu di Bandung itu di Jakarta Yomart. Indomart, Yomart, di Jakarta Yomart, kemudian Alfamart Soekarno Hatta. Ya, dan seterusnya. Nah, syarat penerapan dalam persoalan transportasi ini adalah certain, kepastian, ya, dapat dihitung dalam bisnis, harus pasti, certain. Kemudian asal dan tujuan tetap tidak berubah-ubah nih. Ya. Kemudian controllable, dapat dikendalikan oleh bisnis, dilakukan sepenuhnya oleh perusahaan. Ya. Nah, kita lihat contohnya sekarang. Caranya nanti mirip-mirip seperti linear programming. Nanti saya coba juga menggunakan solver. Tidak selalu menggunakan apa? POM-QM. Contoh, suatu perusahaan memiliki 3 lokasi produksi dan 5 gudang tujuan. Ini 5 gudangnya, misalkan. Seperti ini. Dari lokasi produksi, jumlah produksi, supply, dan permintaan demand di lokasi gudang tersebut. Karena ada kemungkinan permintaan tiap gudang kan nggak sama, beda-beda. Ya. Kemudian dengan biaya angkut tertentu, jadi barang yang diangkut itu X,
biaya angkut itu C dari cost. Tentukan pola pengiriman optimal. Pola pengiriman optimal artinya apa? Mampu mengirim sesuai permintaan oleh gudang dengan, nah, saya tambahkan di sini. Metode biaya terkecil. Karena metode untuk menghitungnya itu setidaknya ada 3. Ada yang disebut dengan northwest corner, ada yang disebut dengan dan satu lagi farm atau Vogel, ya. Nah, yang dicoba di sini adalah menggunakan metode biaya terkecil, gampang. Nah, syarat di sini, syaratnya apa? Permintaan gudang harus terpenuhi dan jumlah barang diangkut tidak melebihi produksi. Jadi kalau produksinya 1000, barang diangkut 1100 kan nggak bisa. Langkah-langkahnya, yang pertama menggambarkan atau merumuskan permasalahan. Yang kedua, mengumpulkan data dan informasi. Yang ketiga, melakukan perhitungan. Yang keempat, menyimpulkan hasil. Nah, menggambarkan atau merumuskan permasalahan, mungkin kalau saya gambarkan jadi seperti ini. Kemudian ini permintaan. Asal PI itu berarti ini adalah pabrik misalkan. Pabrik. Ya. Di sini saya sebut gudang 1, gudang 2, gudang 3, gudang 4, gudang 5. Sorry, ini penawaran, ini permintaan. Ini adalah QS1, QS2, ini QS3. Yang ini QD1, QD2. Ini kalau kita gambarkan perumusan masalahnya seperti ini. Sebenarnya sama seperti tadi. Ya, jadi perumusan masalahnya itu adalah, nanti Anda tinggal tambahkan lagi. Dari pabrik 1, dia bisa ke gudang 1, bisa ke gudang 2, bisa ke gudang 3, bisa ke gudang 4. Cuma gini aja, ini perumusan masalahnya seperti ini. Gudang 1 permintaannya QD1. Pabrik 1 penawarannya QS1 atau kapasitas produksi. Begitupun untuk pabrik 2. Bisa ke sini. Ini perumusannya seperti ini. Bisa ke 2. Nanti sisanya kalau Anda perlu silakan buat. Kemudian ke sini. Nah, begitupun yang P3, kalau misalkan sekaligus P3 ke sini. Ya. Ini perumusan masalahnya seperti ini. Jadi dari pabrik 3 itu bisa mensuplai ke
apa, ke gudang 3, ke gudang 4, dan juga ke gudang 5. Ini perumusan masalahnya seperti ini. Ini adalah penawaran atau kapasitas produksi dari setiap pabrik. Ini adalah permintaan dari setiap gudang. Ya, masalahnya seperti itu. Nah, kemudian yang ini kan ya? Ya kan ya? Nah, kemudian menggambarkan urusan permasalahan dari sini bisa dibuat dalam bentuk tabel. Jadi, ini bacanya seperti matriks. X11 itu adalah X11 itu lihat I, P, I, G, I. P-nya itu lokasi produksi ke I, J itu lokasi tujuan ke J. Tujuan. Berarti X11 itu adalah ya, permintaan gudang 1 ya, yang dipenuhi dari pabrik 1 sebesar X11. Saya nih ikuti. X23 itu apa? Permintaan gudang 3 yang dipenuhi dari pabrik 2. Atau bisa juga ada output dari pabrik 2 yang diangkut ke gudang 3 X23. Kalau ini dijumlahkan X11, X21, X31 itu adalah permintaan gudang 1. Ya, ini gudang 2, gudang 3 dan seterusnya. Ini adalah penawarannya atau kapasitas produksi. Nah, kemudian ini adalah jumlah barang yang diangkut. Misalnya, dari pabrik 1 ke B1, ke gudang 1, ke gudang seterusnya. Nah, ini adalah C11, ini adalah ongkos angkut. Atau biaya angkut. Atau biaya transportasi. Jadi, biaya transportasi dari P1 ke G1 itu adalah C11. Ya. Kemudian C23 itu adalah biaya angkut dari P2 ke G3. Nah, ini menggambarkan atau perumusan masalah. Sebenarnya yang kita cari itu adalah berapa biaya minimum. Berarti di sini perumusan masalahnya itu adalah, saya belum ketulis. Belum ditulis. Biaya minimum itu sama dengan berapa banyak barang yang diangkut dikali ongkosnya ditambah X12 dikali C12 kebayang nggak? Ditambah X13 dikali C13 ditambah sampai X35 dikali C35. Ini adalah biaya minimumnya. Ini yang kita cari. Nah, kalau misalkan biaya
mengantarkan barang dari P1 ke G1 itu 50. Dan ini kan kita gunakan biaya minimum. Metode biaya kecil. Ya. 50. Berarti kan di sini 50 dikali X11. Kalau X11-nya 200, berarti biaya dari P1 ke G1 itu adalah 50 kali 200. Kemudian biaya dari P2 ke G1 itu adalah 40. Maka kalau saya buat tujuannya yang ini. Ya. Ini adalah tabel yang ini. Biayanya. Ya, sehingga ini 50 itu apa? Biaya dari P1 ke G1 50, P1 ke G2 80. Jadi kalau misalkan dihitung misalkan, berapa sih biaya dari P1 ke G1? Berarti 50 dikali X11. X11-nya itu adalah jumlahnya. Jumlah berapa barang yang diangkut. Kalau misalkan ternyata G1 ini dipenuhi dari P1, jadi gudang 1, permintaannya itu dipenuhi dari pabrik 1 sebesar 200. Maka biaya angkutnya berapa? 500 kali 200. Ya. Nah, dengan metode biaya terkecil, kita bisa mencari berapa nilai X-nya ini. X11, X21, X31. Dan juga kita bisa melihat bahwa pabrik 1 itu sebenarnya dipenuhi dari, gudang 1 itu sebenarnya dipenuhi dari pabrik 1, pabrik 2, atau pabrik 3. Ya. Nah, caranya adalah dengan catatan ini ya, 800 itu diartikan kapasitas produksi P1 800. Kapasitas produksi P2 600. Kapasitas produksi P3 1100. Nih, permintaan gudang 1 400, gudang 2 400, gudang 3 500, gudang 4 400, gudang 5 800. Nah, caranya adalah yang pertama, hitung selisih antara dua biaya terkecil pada setiap kolom dan baris. Ini yang disebut dengan nilai penalti. Penalti ditulis di samping penalti kolom, tulis di samping, penalti baris, tulis di bawah, terserah lain. Caranya gini. Baris ini nilai terkecil berapa? Ayo, baris ini nilai terkecil berapa? 30, Pak. Dan kan di sini dua biaya terkecil. Kan ini kan biaya pengirimannya kan? Sekali lagi, yang 50, 80 itu kan ngirim barang dari P1 ke G1 50, P2 ke G1 50, gitu kan? Ya. Nah, ini biaya terkecilnya di berapa? 30 dan 50. 50. 30 kurang 50 kurang 30? 20 kan? Nah, simpan di sini. Itu disebut penalti. Baris kedua, biaya terkecilnya berapa? 40 dan 50. Selisihnya berapa? 10. 10. Yang ini 40 dan 40, 0 ya? Ya, Pak. Ini baru baris. Sekarang kolom. Kolom. Ini yang terkecil berapa? Dua terkecil, 50 dan 40. Selisihnya 10. Ini
70, 40 ya? 30. Ya. Kemudian 60, 60, 0. Ini 60 semua 0. Yang ini 30 dan 40, 10. Ya, ingat, hitung selisih antara dua biaya terkecil pada tiap baris dan kolom. Itu katakan nilai penalti. Nah, setelah Anda dapat nilai penalti ini, pilih nilai penalti terbesar pada kolom dan baris. Ya, yang terbesar kan 20. Baris 30. Kemudian saya buat garis. Saya buat garis lagi. Ya. Ya. Lihat di sini. Perpotongan penalti kolom dan baris terkecil, berikan tanda. Pada sel biaya terkecil, tentukan permintaan berdasarkan kemampuan produksi. Hapus baris dan kolom bila permintaan sudah terpenuhi atau produksi sudah habis. Ulangi langkah 1 sampai langkah keempat hingga semua alokasi itu dilakukan. Ya. Nah, setelah Anda dapat ini kan? Nah, di kolom ini cari biaya terkecil. Biaya terkecilnya berapa? 40 kan? 40 ya? Iya, Kak. Betul. 40 kan? Nah, berarti Anda lihat. 40 itu kan gudang 2. Gudang 2 permintaannya berapa? 400. Berarti yang gudang permintaan gudang 2 itu semuanya dipenuhi oleh pabrik 3. Kan ini kan ongkos angkut pabrik 3 ke gudang 2. Bisa diikuti nggak nih? Yang 40 itu adalah ongkos angkut pabrik 3 ke gudang 2. Yang kita cari kan least cost method, biaya terkecil. Cost terkecil. Ini kan cost terkecilnya ini. Oh, berarti kesimpulan pertama nih, permintaan gudang 2 itu bisa dipenuhi oleh pabrik 3 yang sebesar 400. Berarti pabrik 3 kapasitas produksi atau penawarannya 1.100 kan? Benar nggak? 1.100 dikurangi 400 kan udah dikirim ke pabrik 2, ke gudang 2. Berarti tinggal berapa? 700. Pabrik gudang 2 permintaannya sudah terpenuhi. Berarti 0 kan? Berarti dan udah beres gudang 2. Berarti gudang 2 permintaannya dipenuhi dari pabrik 3. Ingat ya, itu lagi. Saya tulis ini. Saya tulis apa ya? Gudang 3 terpenuhi oleh pabrik 3. Ya. Nah, kemudian gudang 2 berarti udah beres kan? Gudang 2 hilangkan. Gudang 2 hilangkan. Ini kan P3 itu dari 1.100 kan masih ada tuh sisa produksinya 700 kan? Nah, 700 itu simpan di sini. Yang P3 kenapa jadi 700 kan yang 400-nya udah dikirim ke gudang 2. Ya nih. Nah, yang gudang 3 kenapa dihilangkan? Karena permintaannya sudah terpenuhi dari pabrik 3 berarti hilang. Karena 0 tuh, permintaannya udah terpenuhi. Nah, kemudian kita lakukan lagi langkah yang tadi. Dua nilai terkecil. Dua nilai terkecil berapa? 30, 50. Berarti selisihnya 20 ya.
Dua nilai terkecil 40, 40, 50, 10. Dua nilai terkecil 60, 40. 20, 20 kan? Benar. 20, 20. Nah, kalau ini kan nilai terbesar. Nilai terbesarnya berapa? 20. Ya. Benar nggak? Kan ada dua tuh. 20, 20. Kita pilih yang mana? Nah, catatannya. Bila sama, pilih yang dapat memindahkan terbanyak. Bila sama, pilih yang memindahkan terbanyak. Ini pun sama. Berarti yang memindahkan terbanyak yang mana? Yang 800. Berarti di sini yang kita pilih adalah yang atas. Dia dapat memindahkan yang terbanyak. Nah, setelah dapat ini, kita cari biaya paling kecil berapa? 30 ya? 30 kan? Berarti gudang 5 nih. Gudang 5 permintaannya berapa? 800. Berarti permintaan gudang 5 itu dipenuhi oleh produksi dari pabrik 1. Berarti pabrik 1 nol. Habis kan? Karena apa? 800 ini dikirim ke gudang 5. Berarti di sini kesimpulan yang kedua, G5 sama kata-katanya terpenuhi oleh P1. Berarti G5 dieliminasi. Tinggal 1, 3, 4. Nah, kemudian P1-nya kan hilang tuh. Kenapa di sini P1-nya tidak ada? Karena output dari pabrik 1 kan udah habis tuh. Yang 800 itu kan semuanya ke G5. Ya. Nah, kemudian dari sini kita lakukan lagi. Dua nilai terkecil berapa? 40, 60. Selisihnya 20. Penaltinya. 60, 60, 0. Ini 40, 80, 40. 70, 60, 10, 0. Kita cari yang terbesar. 20 kan? 20. Berarti ini 20. Ya, kita tandai. Kemudian cari kolomnya. Yang paling kecil berapa? 40. Benar. 40. Sekarang G2 itu permintaannya berapa? 400. Ya. P2 produksinya berapa? 600. Berarti permintaan gudang 1 bisa dipenuhi oleh pabrik 2 sebanyak 400. Pabrik 2 produksinya berapa? 600. 400-nya ke gudang 1. Benar? 400-nya ke gudang 1. Berarti pabrik 2 sisa 200. Benar? Berarti di sini G1 terpenuhi oleh P2. Nah, G1-nya hilang nih. Tinggal 3 dan 4. Ini kan tadi dari 600 produksi dari P2, 400-nya ke G1 kan? Berarti tinggal 200. 200-nya simpan di sini. Nah, 70, 60, 10. 60, 60, 0. 70, 60, 10. Berarti yang terakhir itu adalah ambil yang terbesar. Penalti
kolom dan baris cari yang terbesar. Kalau sama, cari yang bisa memindahkan dengan jumlah yang besar. Berarti ini 10 kan? Kemudian ini 10. Cari biaya yang paling kecil. Biaya paling kecil berapa? 60. Ya, 60. Sekarang kalau kita lihat gudang 3 permintaannya berapa? 500. P3 produksinya berapa? 700. Berarti dari 700 ini bisa memenuhi permintaan gudang 3 sebesar 500. Sisanya berapa? 200. Berarti di sini kesimpulan berikutnya apa? Gudang 3 terpenuhi oleh P2. P3 bukan, Kak? Sorry. Oh, P3. Ya, betul, P3. Betul ya. Gudang 3, ini P3 ya? Benar. Ini 200. Ya, berarti sisa 200 ya. Nah, tinggal G4. Berarti penawaran atau produksi, kapasitas produksi, bukan kapasitas produksi, ya, penawaran P3 sekarang 200. Ini 200. Permintaan gedung 4 kan? Gedung 4. Gudang 4, 400. Berarti di sini kesimpulannya apa? Gudang 4 terpenuhi oleh P2 dan P3. Ini akhir. Pas habis semua kan? Nah, maka kita bisa simpulkan seperti ini. Yang pertama. G5, bukan ini. Ini ya. Pertama, G2 terpenuhi oleh P3. Berapa? 400 ya? Benar nggak? G2 terpenuhi oleh P3. G2 P3 ya. G2 P3. 400 kan yang dikirim? Benar nggak? Yang kedua, kalau saya tulis supaya ini satu. Kedua, ini ya. Kita lihat. Kedua, G5 terpenuhi oleh P1. Berarti 800 ya? G5 P1. G5 P1. Berarti seluruh kebutuhan gudang 5 seluruhnya dipenuhi dari pabrik 1. Kemudian yang ketiga, G1 terpenuhi oleh P2. G1 P2 sebesar berapa? 400. G1 P2 400. Benar? Ya. Kemudian keempat ini. G3 terpenuhi oleh P3. P3 P2. P3 ya? Ini ya. 3 itu sebesar berapa? 500 ya? G3 P3 500. G3 P3 500. Kemudian dan yang terakhir, yang kelima, gudang kelima terpenuhi oleh P2, gudang 4 terpenuhi oleh P2 200, P3 200. Nah, inilah kesimpulannya. Kesimpulannya berarti kebutuhan gudang 1 bisa dipenuhi dari pabrik 2. Jadi pabrik 2 mengirim ke gudang 1 sebesar berapa? 400. Gudang 2
kebutuhannya atau permintaannya dapat dipenuhi oleh pabrik 3 sebesar 400 dan seterusnya. Ya. Nah, maka berapa total biaya minimumnya? Total biaya angkut minimum. Ini jumlah barang yang diangkut berarti dikalikan kosnya. Benar nggak? Ini kan G1P2. G1P2 itu berapa ongkos satu? G1P2 40 kan? Ya, G1P2 40. Berarti ongkos angkutnya itu adalah 40 dikali 400. Berarti total biaya angkutnya adalah 30 kali 800 ditambah 40 kali 400 ditambah 60 kali 200 sampai 60 kali 200 lagi. Hasil akhirnya 110.000. Ini total biaya angkutnya. Ya, kan? Jadi kalau misalkan kita gambarkan, ini hanya tambahan. Kalau misalkan kita gambarkan, kalau ini misalkan P1, 2, 3. Ini adalah P2, ini adalah P3. Kalau misalkan kita gambarkan ya, ini G1, G2, G3, G4, G5. Dan Anda bisa gambarnya lebih rapi. Ini gudang 2, yang 3, gudang 4, gudang 5. Jadi hasilnya kalau misalkan kita mau perjelas dengan gambar, jadi kalau pakai software itu minimal solver itu lebih gampang. P1 dia mensuplai kemana? G5. Berarti P1 ke G5. P1 ke berapa P1 ke G5? 800. Ini seperti mana? Di sini ya, 800. Kemudian P2 ke G1, P2 itu ke G1. P2 ke G1. P2 ke G1 berapa? Tentu enggak? 400, Pak. 400, oke. Berarti ini 400. 400. P2 ke G1, pabrik 1 mensuplai ke gudang 1 dan gudang 4. Gudang 4 200 ya. Gudang 4 200. Gudang 4 di sini 200. Kemudian P3
P3 itu ke G2, G3, G4. P3 itu ke G2, kemudian G3, dan satu lagi ke ini 800, kayak gini, ini rapikan, dua, tiga. P1 ke G2 400, 400, kemudian 500, 400, 500, 200. Nah, seperti ini. Ini kok 200 ya. Ini. Inilah yang akan membuat biaya ini. Ya, ada yang mau tanyakan? Ini yang saya bahas mungkin list cost method. Yang Vogel, Northwest, mungkin saya skip lah. Dan sisanya bisa menggunakan software. Udah? Belum kan? Kalau tidak ada yang bisa buka Excel nggak? Ada yang bisa buka Excel nggak? Ada yang bisa buka Excel? Ada yang bisa sambil buka Excel? Ada? Kita praktek sama-sama. Ada? Sambil buka Excel? Bisa? Bu Dominika? Bisa sambil buka Excel? Bisa, Pak. Bisa. Jadi gini, caranya gini. Ini gini. Tampilan Windows yang Google Meet Anda jadi setengah layar. Ngerti nggak nih? Yang Excel nanti setengah layar. Jadi di tampilan depan Anda itu setengah Excel, setengah Google Meet. Jadi begitu Anda buka Excel, Google Meet-nya nggak ketutup. Gitu. Bisa nggak? Bukan di-minimize si Excel atau si web browser-nya, tapi yang kotak-kotak dulu gitu. Jadi nanti bisa diperkecil itu, jadi setengahnya Google Meet, mau di sebelah kiri, sebelah kanan, nggak apa-apa. Jadi Excel dan Google Meet-nya kebuka dua-duanya. Itu yang biasa saya lakukan. Kalau misalkan saya hanya presentasi saja, itu nggak kelihatan. Google Meet-nya nggak kelihatan. Bisa? Berapa orang yang bisa buka Excel? Kita praktek. Karena kalau pakai ComQM lebih gampang, tapi kalau pakai solver ini yang agak sulit nih, menurut saya. Dah, berapa orang bisa buka Excel? Dinda, bisa? Bisa, Pak. Excel? Bisa, Bisa, oke. Pak. Oke. Nah, coba Anda tulis ini. Seperti ini. Buat nih, sok salin di Excel Anda. Soalnya kalau saya berikan nanti takutnya susah ini. Saya coba pakai solver. Kebaca nih tulisannya. Baca ya. Coba buat.
Pak Hendra bisa buka Excel? Iya Pak, ini Pak sambil buka Bisa, juga. sok. Jadi nanti ujian boleh gunakan solver. Kalau sudah kasih tahu, kita sama-sama kita pakai solver. Jaringanan ripuh. Kalau bisa pakai solver itu hitungan mungkin ya kurang dari 5 menit udah selesai. Langsung ke hasil.